Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa mulai. Unati ya arhamar rahimin. Allahumma ajukni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulama'il wahmi waftahli abwaaba rahmat wansyur alayya hikmatak ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ayyuhal aulad al-akhibba haya naftah dirasatana fi hadha sobah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi. Hari ini berangkat semuanya? Iya. Berangkat semuanya, alhamdulillah. Nihil ya? Iya. Terima kasih. Mari kita untuk persiapan belajar lagi. Anak-anak, kemarin Bapak mendengar berita di televisi dan di media sosial terkait dengan KDRT yang dialami oleh seorang artis ternama, yaitu penyanyi dangdut yang bernama Lesti. Menurut kalian, apakah pantas itu terjadi bagi seorang artis yang notabene menjadi panutan seorang idolanya? Tidak. Pastinya tidak ya. Ya, itu sudah pasti menjadi contoh yang jelek bagi kehidupan di masyarakat maupun di keluarga. Jadi kejadian itu sangat memalukan sekali. Dari anak-anak mungkin ada yang bisa memberi tanggapan terhadap kasus tersebut. Ya, silahkan. Dalam pernikahan, suami seharusnya bersikap sabar dalam menghadapi masalah. Tentunya tidak ada yang mulus dalam setiap hubungan pernikahan. Suami harus belajar menghadapi masalah dengan kepala dingin agar dijauhkan dari kasus KDRT. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik sekali, bagus tanggapannya Mbak Ega. Dari kasus yang terjadi ini sudah ditanggapi oleh teman kalian. Mungkin dari yang lain ada yang bisa memberi solusi terhadap kasus tersebut. Ya, silahkan. Seharusnya dalam rumah tangga itu tidak ada masalah yang cukup rumit karena bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dalam keluarga itu harus ada yang mengalah, harus ada yang bisa mengerti satu sama lain. Seorang laki-laki juga harus bisa menahan diri dari perbuatan yang zina, agar menghindari perpecahan dalam rumah tangga. Terima kasih. Baik sekali solusinya yang ditawarkan oleh saudara Pravitri.
Jadi anak-anak bisa mendengar dari jawaban tanggapan teman kalian dan solusi dari teman kalian juga. Anak-anak perlu diingat, dari kita mengetahui kasus yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan kekerasan di dalam rumah tangga, apa kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu kita akan mengkonekkan antara kasus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bagaimana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan tanggapan dan solusi dari teman kalian, waktunya kita untuk memahami dan membaca surat Ar-Rum ayat 21 yang terkait dengan dalil tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu dan nantinya ditirukan oleh anak-anak semuanya. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, sudah kita baca surat Ar-Rum ayat 21 terkait dengan dalil yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Anak-anak, ada yang bisa membantu untuk menirukan, membaca lagi apa yang kita baca tadi bersama-sama? Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, merdu sekali. Terdengar sangat syahdu dan sedap ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dilantunkan. Terima kasih Mbak Nasyita. Setelah itu terima kasih anak-anak semuanya. Kita akan lanjutkan. Minggu kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk memahami kandungan dari surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan
apa isi kandungan dari surat Ar-Rum ayat 21? Ya, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang salah satu tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menjadikan laki-laki berpasangan atau menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu sesama manusia dan bukan dari makhluk lain, serta diberikan rasa kasih dan sayang kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Terima kasih. Baik sekali jawaban dari Mbak Nofrika terkait dengan isi kandungan surat Ar-Rum ayat 21 terkait dengan pernikahan dalam Islam. Kita tahu dari kandungan tersebut mengajari kita bahwasanya pernikahan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan, saling melengkapi satu sama lain, dan itu menjadi ciri bahwasanya merupakan tanda kekuasaan Allah mampu untuk menciptakan laki-laki dan mau menciptakan perempuan, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berpikir atas kekuasaan Allah. Baiklah anak-anak, setelah ini Bapak akan membagikan tabel berupa soal yang nantinya bisa kalian cari informasi jawabannya berasal dari modul. Baik anak-anak, waktunya mengerjakan sudah habis, silahkan bisa dikumpulkan ke depan. Ya, sini. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian sudah mengerjakan tabel yang sudah saya berikan ke kalian, selanjutnya kita akan membuat kelompok yang seperti biasa, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, 3 dan 4 selanjutnya. Terima kasih, silakan untuk bisa bergabung dengan kelompok masing. Baiklah anak-anak, Bapak akan main dengan kalian terkait dengan kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari terkait dengan apa sih kasus yang terjadi dalam pernikahan. Senang di awalnya, apakah akan selamanya senang ketika menjalani mahligai perumah tangga? Pastinya akan mengalami berbagai ombak ketika mengarungi lautan samudra, dan itu di pernikahan pasti akan mengalami semuanya. Dan apa saja yang bisa kita ambil solusi terkait dengan kasus yang terjadi di pernikahan dalam menaungi, dalam mencari ridho Allah, yaitu dengan ibadah pernikahan. Bapak akan membagikan ke tiap kelompok 1 kasus dan 1 kertas asturo yang nantinya akan kalian bermain dengan saya terkait dengan mapping. Silahkan kasus yang sudah saya berikan ke tiap-tiap kelompok untuk dibuat mapping terkait dengan bagaimana
tanggapan kalian dan bagaimana juga menanggapi kasus tersebut dengan solusi yang win-win solution. Terima kasih, saya akan membagikan ke kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, Bapak sudah membagikan tugas terkait dengan kasus yang terjadi dalam dunia pernikahan. Silahkan kalian bisa kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian, dikerjakan penugasannya dibentuk dalam mind map. Nanti di akhir ketika kalian sudah menyelesaikan mind map dari kelompok kalian, perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi satu persatu dari kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Akan kalian tulis di sini dan nanti ditulis penyebabnya apa dari kasus ini dan diambilkan solusinya bagaimana. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, semangat. Semangat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjutkan. Ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis untuk diskusinya. Setelah itu kalian dari perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan studi kasus yang kalian hadapi dalam kelompoknya terkait dengan pernikahan. Dimulai dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Raffi Nersa Maulana Putra. Perkenalkan, nama saya Naufal Anwar. Kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga juga bisa menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Kebanyakan suami bekerja di luar rumah dan sering menjalani lebih dari satu pekerjaan. Penyebab dari masalah pekerjaan rumah tangga. Pertama, karena mungkin terkesan tidak adil. Ibu atau ibu rumah tangga tidak pernah menerima ucapan terima kasih. Kedua, karena wanita cenderung
mengira pasangan bisa mengerjakan tugas tanpa diminta. Solusi atau strategi dari masalah itu, atur dan perjelas tugas ibu, ditulis semua tugas dan sepakati siapa yang mengerjakannya. Bersikap adil agar tidak muncul kebencian. Kedua, bersikap terbuka untuk solusi lain. Bila ibu tidak suka melakukan tugas rumah tangga, mungkin baiknya menggunakan jasa asisten rumah tangga. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Pertanyaan dari saya, apakah seorang istri hanya dibebani oleh pekerjaan rumah saja? Tidak, karena seorang ibu juga bisa bekerja di luar dan pekerjaan rumah bisa juga digantikan oleh asisten rumah tangga. Dan ibu juga bisa ikut bekerja atau membantu ayah bekerja di luar, dan sebaliknya ayah juga bisa membantu pekerjaan rumah tangga di rumah. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali kelompok 1, terima kasih atas diskusinya yang dipaparkan di depan. Selanjutnya untuk mempresentasikan kelompok 2, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kelompok 2 atas paparan yang disampaikan hasil diskusinya terkait dengan hambatan dalam berkomunikasi di dunia rumah tangga, dan sangat menarik sekali untuk diberikan solusi yang ditawarkan tadi, antara lain yaitu tentang kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik sekali atas pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan paparan presentasi dari kelompok 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Luar biasa kelompok 1, 2, 3, dan 4 atas diskusi kalian, mampu untuk memberi tanggapan dan solusi yang terbaik menurut kalian. Selanjutnya Bapak akan memberikan heart time berupa hati. Tiap kelompok akan mendapatkan satu-satu sesuai dengan jumlah kelompoknya, yang mana heart time itu akan kalian tempelkan ke mind map yang sudah tertempel di papan tulis. Dan perlu diingat bahwasanya kalian menempelkan tidak boleh di kelompoknya sendiri, melainkan ke kelompok yang lain yang menurut kalian hasil mind mapnya dan diskusinya yang terbaik dan favorit menurut kalian. Baiklah, Bapak akan membagikan main heart time-nya ke kalian semuanya. Baiklah anak-anak,
Search time-nya sudah Bapak berikan ke kalian semuanya. Silakan untuk bisa ditempelkan yang menurut kalian menjadi favorit kalian dari segi bentuk keindahan dan paparannya. Baiklah anak-anak, mari kita hitung dan mana yang menjadi terfavorit dalam presentasi dari diskusi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kelompok 1 mendapatkan hati 5, tepuk tangan. Kelompok 2 mendapatkan hati 3, tepuk tangan. Kelompok 3 mendapatkan 6 hati, tepuk tangan. Kelompok 4 mendapatkan 2 hati, tepuk tangan. Dan juaranya untuk mind map pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan pernikahan dalam Islam kan oleh kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kita semuanya. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi membahas, berdiskusi banyak terkait dengan kasus yang pastinya ada di dunia pernikahan dan rumah tangga, dan semuanya bisa memberikan solusi yang terbaik menurut kalian. Mungkin dari kalian ada yang dipertanyakan lagi? Bagaimana prinsip-prinsip pernikahan menurut syariat Islam? Baik, atas pertanyaannya diucapkan terima kasih. Luar biasa ini pertanyaan, bagaimana prinsip yang sebenarnya dalam pernikahan Islam. Mungkin sebelum Bapak akan menjawab, mungkin dari teman kalian ada yang mau membantu menjawab? Saya Pak menjawab. Prinsip-prinsip syarat pernikahan yaitu 1. Memberi kepercayaan, 2. Tidak cemburuan, 3. Saling berkomunikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, luar biasa ini jawabannya atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian dan dijawab oleh teman kalian. Bapak sedikit menambahkan bahwasanya prinsip pernikahan dalam Islam harus didasari atas keimanan yang kuat diantaranya. Mengapa harus keimanan yang kuat? Supaya tidak ada rasa kecemburuan yang lebih, supaya tidak ada komunikasi yang jelek, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka imanan dalam pernikahan harus diciptakan dari awal sehingga nantinya bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebelum Bapak sampaikan, mungkin dari teman kalian yang bisa menyimpulkan atas diskusi yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Baiklah anak-anak, kita sudah membahas yang lebar terkait dengan diskusi yang kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengadakan penilaian diri, dan silahkan kalian nanti isi sesuai dengan yang Bapak bagikan ke kalian semuanya. Baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung untuk kegiatan KBM pada pagi hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, besok minggu depan silahkan kalian untuk mempersiapkan belajar terkait dengan hikmah yang kita bisa ambil pelajaran dari ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Maka dari itu dimohon untuk dipersiapkan, dan minggu depan untuk kita bahas bersama terkait dengan hikmah pernikahan dalam syariat Islam.
Mari anak-anak kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Hayanah tatim dirosatana fi hadza sobah bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala timamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.